2024 atau 1445. Alhamdulillah kita boleh saja paringi kesempatan ben Allah taala. Bulan Ramadan kadinto insyaallah kita masuk nang situng tempat itu adalah penuh keberkahan, penuh kesenangan, ben setuju. Jadi betul-betul luar biasa. Jadi monompama nagu lebih panjenengan ben Allah taala pada tempat gelek masuk ke tempat gelek jika berarti nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa. Maka dari itu kita syukuri dan kita berharap kita niat kalau berfokus. Sering para ulama kadito menabi dapat atau apangki sareng bulan Ramadan niat kaula, niat saya menyambut bulan Ramadan seperti niatnya Rasulullah yang menyambut bulan Ramadan. Dan juga niat saya akan mengisi ibadah di bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah sudah niat untuk mengisi atau akan mengisi ibadah di bulan Ramadan. Lega itu perlu kita niatkan mulai sekarang. Pola-pola kalabenin niat Kanjeng Nabi betul-betul maksimal dalam mengalahkan ibadah kepada Allah. Betul-betul sampurna dalam ngisi bulan Ramadan dan ibadah betul-betul inilah ibadah si luar biasa. Makanya setiap awal tarawih pertama nang compok dalam sareng gula menganjurkan dekah jemaah ngereng niat. Yang pertama niat puasa kan menabi di awal, niat apa asa bulan. Takok-takok nang situng bekto pas kolopai lo aniat ben bisa norok ulama yang berpendapat niat 1 bulan dianggap cukup. Kan menabi Imam Syafi'i ini kan kutu niat ben malam. Panjenengan niat nikah kutuban malam mulai dari maghrib sampai sebelum subuh nikah niat. Nikah Imam Syafi'i yang diikuti kita dalam fikih, yang diikuti mayoritas warga Indonesia dalam fikih nikah. Cuman pada ulama yang berpendapat niat dalam pasah Ramadan bisa niat cukup 1 kali kalau berniat apa asa bulan. Jadi umpaman panjenengan takalep kelupai lo niat mun niat apa asa bulan berarti panjenengan tetap sah. Anapa? Karena beda ulama ngoleaki niat 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian niat nomor 2 seperti yang disampaikan bila niat kaula menyambut bulan Ramadan niat seperti Kanjeng Nabi aniat. Karena Kanjeng Nabi luar biasa hubungan sama Nabi bulan Ramadan datang. Kemudian juga niat saya akan melakukan ibadah dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah yang telah berniat. Reka dinto niat kita setiap awal puasa yang pertama. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan makan badan gaule ajelasakin tentang kewajiban berpuasa. Dalam bahasa Arabnya masyru'iyatus shaum. Nang kata dabuaki ayat yang jelas satos belum polo telok dalam surat Baqarah itu waki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum nika artinya wajibaki da kesampian sedaja. Ya ayyuhalladzina amanu hi orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu asyamu puasa. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang atau umat-umat sebelumnya, terhadap nabi-nabi sebelumnya. Jadi puasa kadito sudah mulai sejak dulu memang diwajibkan. Kata Debwaki, an-nasyam syar'un 'amun. Puasa itu adalah merupakan aturan yang umum. Artinya bukan hanya khusus kepada Rasulullah, tapi umum. Lihadil ummah wa lisairil umam qablaha. Kewajiban puasa ini bagi umat Rasulullah dan juga umat-umat sebelum Rasulullah. Lam takhlu anhu syari'atun samawiyatun. Semua nabi-nabi sebelumnya kadito wajibaki kanggo apas. Apa nabang li'annahu maslahatun basyariyah asasiyah. Karena termasuk kemaslahatan pokok bagi kita sebagai manusia. Dari kadito puasa kadito jangan dijadikan beban. Jangan kita merasa beban, jangan merasa kita ditekan. Yang semestinya puasa kadito dijadikan kebutuhan sareng ten kula semestinya. Kaparluan ben kebutuhan. Karena kita manabi kita jadikan beban, maka arah sebere gula bi panjenengan sing ngalakon. Maka ibitong terus tuh pasaan alhamdulillah la oleh situ. Nika berarti arah sebere de pasa nika. Aduh pasaan lah kurang semalam, kadang kurang seare, laku lalu apa asa laku lah rokok. Nika tanda-tanda orang ini puasa dianggap beban. Nika bedanya. Mula mitong oleh saparo alhamdulillah lapar mari. Nika puasa dijadikan beban. Artinya males ya puasa, arasa terpaksa. Lemon orang yang menjadi kebutuhan, pasaan kurang seminggu dia nangis terus. Anapa? Laprak mari pada remeng Korea Ramadan laprak mari nangis. Napa boleh hari terakhir? Puasa terakhir nangis orang-orang yang memang puasa dijadikan kebutuhan, puasa Ramadan. Karena ampun apa saben Ramadan belum tentu Ramadan depan akan bertemu, belum tentu. Umur gula bi panjenengan ini kalau pangki Ramadan sekarang sehat tidak menjamin Ramadan yang akan datang kadito adalah akan nututi pole, belum tentu. Sesete bari du malam nani ka sehat Ramadan bari. Ana pemelok nututi mangken ginyaman umur orang. Alhamdulillah gula bi panjenengan bulan Ramadan mangken nika nututi meskipun tidak menjamin napa gula nututi sarang panjenengan nututi sabulan napa punten. Tak menjamin. Karena umur kan itu segaduan Allah. Para sahabat rahimakumullah, dalam ujung dari ayat kadito la'allakum tattaqun. Makanya dari itu dia anggap puasa kadito menjadi kebutuhan karena kadito dawuh Allah taala la'allakum tattaqun. Maksudnya kenapa? La'allakum tablughuna bisiyamikum maratibat taqwa allati tantawi fiha alwiqayat almani'ah. Karena kalaban berpuasa yakin la'allakum kadito manabi dalam Al-Qur'an
La'allakum maknanya yakin. La'allaka dinto kalau kita bicara antar kita sesama, nika la'alla artinya harapan. Harapan manter-manter. Tapi kalau dalam Al-Quran ini sudah yakin. La'allakum yakin mun panjenengan apasah dadi orang sing takwa. Yakin. Kalaban apasah akan timbul ketakwaan kepada Allah. Tapi betul-betul berpuasa. Bukan hanya sekedar berpuasa, tapi betul-betul berpuasa. Apa yang terkandung dalam la'allakum tattaqun? La'allakum tattaqun kadinto, kalau kita sudah berpuasa ada di puncak mendapatkan gelar at-taqwa, akan terjadi beberapa hal yang menjadi manfaat dari puasa itu. Di sini dikatakan wiqayah al-mani'ah, artinya perlindungan kepada kita. Kalau kita berpuasa akan mempunyai perlindungan dalam kehidupan. Panabaan wiqayatul jismi minal amrad. Yang pertama adalah kesehatan kita dijaga oleh Allah. Nika di antaranya rincian daripada la'allakum tattaqun gele. Jadi badan gula bi panjenengan ni kepada Allah Taala ijaga. Ijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari koncon obuk sampai koncon soko ijaga kepada Allah Taala. Pas nomor 2 wa wiqayatul jawarih minasyahawat. Anggota tubuh itu ijaga kepada Allah Taala dari keinginan-keinginan yang sifatnya negatif. Kalaban apasa yang mendapatkan la'allakum tattaqun, maka sakapina beuteun ben Allah Taala ijaga. Kita punya mata, ijaga ben Allah Taala. Kita punya tangan, ijaga ben Allah Taala. Kita punya apapun yang ada di anggota tubuh, ijaga ben Allah. Ijaga melakukan sesuatu yang menjadi keinginan yang negatif. Ijaga ben Allah Taala. Karena apa-apa? Karena sebagaimana yang ejabuaki sareng Ar-Razi nang tafsir Al-Kabir, li'anna shauma yuksiru syahwatal batni wal farji. Karena apa sakadito akan mengurangi keinginan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kalaban apa sakadito mengurangi napa yang diinginkan oleh perut ini kan mengurangi. Terus umpamanya kita berpuasa terus akan napa yang menjadi keinginan dalam masalah perperutan. Karena perbuatan ini kan banyak. Karena orang kadang-kadang kan kita mencari nafkah, kita mencari rezeki itu adalah karena perut. Anapa? Terus ada air nyaman. Terus esena tabu si nyaman. Neka terus sekadinto. Intinya adalah kita kadang-kadang mencari rezeki itu kalau mencara halal apalagi yang haram, kadang-kadang karena faktor perut. Karena kuncinya bedeneng tabu. Dan juga kunci dalam kehidupan kita itu adalah syahwat kemaluan. Jadi ada dua kadinto. Kalau ben apasah maka dua hal kadinto bisa mengurangi. Tambah sedikit dalam pengurangan tadi. Makanya katanya tadi itu bagi akan dijaga oleh Allah anggota tubuh kita. Wa wiqayatul uqul wal afkar minasyubuhat. Ban pikiran nika ben Allah Taala ijaga. Pikiran-pikiran seker mikira bareng si tak gena ijaga ben Allah Taala.
wa wiqayatul qulub minal wasawis wal aghyar. Ben ate jeung ben Allah taala kalaban apasa ateh bagaimana sekiranya tidak boleh saya pikir kecuali bareng-bareng yang berkaitan kalaban akhirat. Nika diantaranya kegunaan kita berpuasa. Jadi jaga ban Allah taala. Nika adalah dalil bahwa kewajiban puasa itu adalah mulai sejak dulu, mulai nabi-nabi yang terdahulu. Meskipun kata-kata persamaannya ini belum tentu persis seperti yang sekarang kita lakukan. Jadi kama kutiba alladzina min qablikum nikah adalah persamaan antara puasa dan gula sanesteja mangken yang diajarkan oleh Rasulullah dan puasa umat-umat terdahulu. Nikah meskipun tidak persis sama, yang jelas ada puasa juga. Makanya dalam ilmu tafsir dikatakan letak persamaannya itu ada dua pendapat. Yang pertama yang lebih masyhur kadinto adalah persamaannya adalah sama-sama wajib berpuasa. Jadi di masa Nabi Adam sampai nabi-nabi sebelum Rasulullah sama-sama wajib berpuasa. Ini letak persamaannya. Ada yang mengatakan juga pendapat yang kedua, di samping juga sama-sama berkewajiban berpuasa, waktunya dan bentuknya sama. Artinya pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang jelas itulah bahwa kita kewajiban berpuasa itu sudah ada dasar dalam agama, dasar Al-Quran ataupun bahkan hadis. Dan karena itu jelas lagi hadis yang menunjukkan bahwa puasa itu adalah puasa kewajiban yang mulai sejak dulu. Dan karena itu ada wajib. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimat. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Yahya. Nabi Yahya kadito putra Nabi Zakaria. Dengan 5 kalimat. Ayya'mala biha. Untuk dikerjakan oleh Nabi Yahya tadi. Jadi pada lima masalah sekutu ikalakoh sareng Nabi Yahya. Wa ya'muru bani Israil ayya'malu biha. Bahkan tidak cukup Nabi Yahya tok, masyarakatnya juga harus disuruh untuk melakukan 5 hal kadinto. Bagaimana menyikapi perintah itu? Fajama'an nasa fi Baitil Maqdis. Sampuna ada perintah dari Allah, Nabi Yahya itu mapolong jamaah nang masjid. Nang Baitul Maqdis mapolong kapi. Abri pengumuman Nabi Yahya. Cak beda lemak hal sekutu ikalako. Jadi Nabi Yahya kan itu mapolong masyarakat. Famtala al masjid, posa masjid sampai dekat luar jamaah Nabi Yahya. Karena beri pengumuman. Yang pertama, pengumuman pertama, awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Yang pertama adalah kau nyembah ke Allah. Nika pengumuman Nabi Yahya sampunah menerima perintah dari Allah. Jadi kau nyembah ke Allah. Kau asyhadu an la ilaha illallah. Kau bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah. Beri pengumuman kadinto. Tidak boleh nyembah selain Allah. Tidak boleh taat yang tingkatan ketuhanan kecuali kepada Allah. Bahkan yang kata tidak buaki perumpamaan
antara gula sareng panjenengan tentang ibadah ben ngabdi ka Allah. Nika diumpamakan sareng Rasulullah pada bi panjenengan keduan obeng pas meleh nika mun bahasa budak ki, anggaplah budak lah. Keduan obeng pas meleh budak, pas kapolong sareng panjenengan. Beri tahu Arya tang Roma, ban kutu jageng, ban kutu atoro kasengko dan seterusnya. Ternyata budak gak itu tak atoro. Roma taisapo bahkan bedese erosak dan seterusnya, bahkan erosoro tak kelem. Lah nikah bagaimana kalau orang seperti itu? Berarti melanggar deka tuan rumana. Otawa panjenengan anggaplah ngobu koceng harapan panjenengan koceng nika pastena kotu atoro da panjenengan tak oleh akemeden badan, tak oleh napa nyaman membuang kotoran dan badan. Umpamana melanggar pasti panjenengan dalam hati panjenengan nika tidak akan rela terhadap budak tadi dan juga tidak akan rela terhadap kucing tadi. Artinya pasti andi rasa pegel. Makanya kita yang harus kita sanjung-sanjung adalah Allah. Yang kita harus berbakti hanya kepada Allah. Apa-apa? Karena Allah lah yang membuat kita seperti ini. Yang membuat atau yang memberi nikmat adalah Allah. Yang memberi apapun yang diberikan oleh yang ada pada kita adalah Allah. Makanya aku lebih banyakan kau tuh ngelakoni ibadah. Tapi yang perlu dicatat, ibadah ini adalah menjadi kebutuhan. Benih berarti umpamana pesanan beda orang tak abojeng, beda orang lo apasa. Pas Allah Ta'ala andi sifat napanya mana kekurangan. Dan ini kan tidak betul seperti itu. Artinya Allah Ta'ala ini kalau butuh dekat ibadahnya gue lebih panjenengan. Semua ibadah itu termasuk puasa adalah karena faktor malai gue lebih panjenengan nikah, kebutuhan, kesenangan, kebahagiaan di akhirat dan juga di dunia itu bisa tercapai. Ini kata. Artinya intinya adalah kita yang butuh. Gue lebih panjenengan separloban putong termasuk masalah ibadah puasa ini. Dan nikah diantaranya perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya. Dan juga wa innallaha ta'ala amarakum bis salati. Allah Ta'ala nyoro dekabakna kapi dapun Nabi Yahya. Kang kuwi ngelakoni salat. Nikah perintah nomor 2. Perintah nomor pertama kan tidak boleh syirik. Artinya tidak boleh berbuat apapun karena bukan faktor karena Allah. Napa boleh pas nyembah dekat selain Allah. Melakukan ibadah karena faktor bukan Allah itu adalah syirik. Artinya tak ikhlas ini kenyamanan syirik juga. Kemudian nomor 2 salat. Kemudian wa amarakum bisyam. Ben Allah Ta'ala nyoro dekat banabak kapi kangku ngelakoni pasah. Dan ini gak pasah. Beda masa Nabi Yahya beda. Artinya nabi-nabi sebelumnya juga ada puasa kan itu. Wa amarakum bis sadaqah. Juga diperintahkan untuk berzakat atau bersedekah. Dan kata bahasanya bersedekah. Dia sedekah. Nikah juga ada mulai sejak dulu. Artinya apa untuk orang lain nikah ibadah. Engki monggo lebih panjenengan kadang-kadang pada Allah Ta'ala paring cokop seeder. Paring tak melarat. Ki banyak orang yang melarat. Ki banyak. Cuman kita kadang-kadang lo oneng. Bari nika kan isra terngera teraki deka bengkalan sareng dan gula.
Karena apa? Potrana nika kan mondok kan biayai karena reng tandi biayai sareng las sidogiri. Jadi berkas nika surat terakhir Bengkalan beri terakhir berkas nika berkas ini itu dan ini tak bisa ngeteraki tanya lagi berantan gula mimpian milo bisa ngeteraki ternyata lo andi obeng seeka bayang ongkos dek Bengkalan nomor 2 seeka belia beras seeka saurah mangkin nih kata andi seeda mangkin saur nih kalau andi seeka bensin paling kan seket ebu dari kelis seket ebu lah cukup nih kalau andi main terakan ikan seeka kanan sahur nika beras kilo andi nika anaan lemak mateng lakin ya maklum jata andi dan ini kata andi beras seeka sahur nika kalau andi dan nika banyak orang yang tak keduan banyak. Nah, makanya neng itu sedekah kadito bukan hanya sekarang. Benih cuman mungkin sedekah makanya saya bagi serang Kanjeng Nabi sedekah kadito bisa mencelep di dalam kuburan. Karena kadito betul-betul mau sedekah bisa meringankan deka orang, bisa mapunga deka orang. Pas nomor 2 sedekah kadito bisa ditipajung ku laku jaga dari kuburan panjenengan intara deka mahsyar nika panas luar biasa. Le sedekah inilah yang menjadi payung. Jadi payung aku lebih panjenengan ku laku akhirat. Napa boleh ki pak numpak karena menabi jaga dari kuburan menuju deka mahsyar kadito kan orang macam-macam. Beda si ajalan, beda si adere, beda si ngangkui kendaraan, beda kendaraan si bagus, beda si tak bagus, beda si cepat, beda si lok cepat. Apa yang membedakan? Amal. Mobil orang pada saat jaga diri kuburan anak mami ganteng, malah banyak kisah. Ganteng, mobil ganteng, tandes ganteng, salah lok napa lok panas. Apa? Amal lah banyak kisah. Amal lah banyak. Nah, jadi itu. Kemudian wa amarakum an tadzkurullaha ta'ala. Itu bagi nangkat itu perintah sareng Allah Ta'ala dekat Nabi Yahya dekat sejenak umat pada saat itu untuk berzikir kepada Allah. Artinya ingat dekat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir adikir enggak nama artinya sampai lupa paling punten kita baca Al-Quran kita sholat ini kan berzikir kan nyaman baca Al-Quran itu berzikir kemudian kita baca melakukan sholat itu berzikir ini kayak perintah sareng Nabi Yahya nyaman sareng Allah dekat Nabi Yahya pada sejenak masyarakat saat itu. Dagu lebih panjang kisah kadi tajukan. Khususnya pakona pasak. Kadi to. Makanya pasak kadi to aslinya adalah yang agak berat, ibadah agak berat. Yang loy pada panjang. Karena sudah menjadi kewajiban yang umum, maka arasa ringan. Kewajiban yang umum mulai sejak dulu diwajibkan oleh Allah, maka kita rasa ringan. Dan intinya jangan sampai puasakan itu dijadikan beban. Jadikan kebutuhan kita berpuasa agar kita tidak selalu menghitung-hitung tong-bitongan pasang meleleh kasamareng. Menjadi beban seakan-akan. Jadikan kita ini adalah kebutuhan karena jangan segala mohon panjenengan apasa insyaallah akan bisa mencapai target takwa yang dimana ada faedah-faedah yang akan diambil dari puasa tadi sebagaimana yang dijelaskan tadi. Mungkin sekali itu moga-moga manfaat, moga-moga barokah.
Insyaallah bisa berlanjut kapan-kapan. Mudah-mudahan ibadah lebih panjenengan iteremaban Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga bisa ngelakoni puasa kadita dengan sebaik mungkin ben penuh 1 bulan sehingga kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga manfaat. Barokah. Al-Fatihah. Ada pertanyaan? Oke.